Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya. Halo. Apa kabar, ketemu lagi dengan Dini? Ini and Juju and Dini. Kamu pernah nonton acara yang ekstrim gak, Din? Konten ekstrim gitu? Oh ya, ada. Fear Factor baju dulu tuh ada. That Ya is kan? my favorite content. Itu my brother's favorite. Dia seneng banget yang hantam-hantaman itu apa. zaman dulu kan. Zaman dulu banget. Sekarang udah nggak ada soalnya. Nggak Apalagi ada. kita udah jarang nonton TV ya. Iya, benar. Kalau misalnya teman-teman nyambung ketika aku ngomong Fear Factor barusan, berarti kita seangkatan. Berarti kita ketahuan tuh, ketahuan umurnya. Zaman dulu itu banget. acara favorit aku banget. Iya. Itu kan acaranya gimana sih baju? Tantangan-tantangan gitu. Apa namanya, variety show. Nah, iya show. istilahnya. Show. Variety itu Variety show. variety show yang dia itu pesertanya itu daftar dulu gak sih baju, terus habis gitu ditampilin gitu. Ditampilin. Ada permainan, ntar dia berduit gak sih? Berduit, Iya. hadiahnya banyak. Hadiahnya berapa ratus dolar atau berapa ribu dolar gitu. Berapa ribu dolar? Ribu dolar. Iya, aku ingatnya $1.000. Lumayan. Kalau diuangkan di Indonesia kalau nggak salah itu sampai ratusan juta hadiahnya. Betul. Pada saat itu. Nah, itu tuh kayak mereka diminta untuk kadang-kadang ya masuk ke dalam peti yang di situ tuh ada ularnya, misalnya gitu. Iya, yang ekstrim-ekstrim kayak gitu. Ada ularnya, atau kalau bukan ular kalajengking misalnya gitu. Ntar dia disuruh ambil dengan tangannya sendiri gitu. Bare hand-nya ya. Bare hand, di situ ada apanya di situ, ditumpukan kalajengking yang seperti itu gitu ya Maju. Sebanyak itu gitu. Atau kadang-kadang ya harus masang bendera di atasnya truk yang lagi jalan misalnya, atau bis yang lagi jalan. Yes, dia suruh lompat-lompat gitu kan. Dan itu tuh dikejari waktu. Yes. Kalau enggak waktunya lebih panjang dari temennya, berarti dia kalah. Gitu, cepet-cepetan. Yang menaklukkan rasa takut di dalam diri mereka itu. Dan itu ekstrim ya Mbak Ju. Iya, takut dan juga konsentrasi. Betul. Sama ketahanan tubuh. Kadang-kadang mereka yang badannya six pack itu kalah sama cewek yang slim lincah. yang rambutnya blonde gitu kan, yang kelihatannya lemah padahal menang. Lincah banget dia. Karena di acara itu tuh yang menang itu adalah mereka yang punya kesadaran penuh terhadap dirinya sendiri. Betul. Gitu loh, Din. Betul. Kalau mereka nggak konsentrasi, mereka ngingetnya kemana-mana, mentalnya udah down duluan. Betul, terus mau habis kuat gitu. kayak apa juga kalah. Iya, misalnya dia juga orientasinya ke uang aja gitu, ya aja. Uang, akhirnya dia fokusnya terlalu ke sana, dia nggak merhatiin rivalnya, lawannya ini, jadi dia ya udah ada aja gitu, yang bikin dia kalah gitu. Karena fokusnya ke uang, bukan ke bagaimana saya menyelesaikan ini sebaik misi mungkin. ini, Gitu. biar menang nih, biar bisa lanjut ke babak selanjutnya. Kayak Itu gitu. fear factor Fear zaman factor. dulu itu. Iya dong. Aduh, anak fear factor. Nah banget sekarang gue. itu konten tuh banyak banget yang ekstrim ya dia. Iya. Nah, itu aku belum pernah lihat Maju. Yang menghadang truk gitu, terus ya gitulah terjadi kecelakaan gitu. Oh my God. Truk beneran jalan. Allah. Demi apa? Demi konten. Demi dilihat orang. Demi klik ya. Nah, demikian dan terima kasih kalau udah kayak gitu. Gimana? Udah bye. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya gak sih Waju, kan kalau misalnya truk mah astagfirullah. Oh, aku baca beritanya, bukan truk baju tapi apa gitu ya, intinya ada di jalan raya, kendaraan besar juga. Itu truk yang itu loh baju yang kalau apa namanya bahasa Jawa itu bilangnya itu truk molen. Aku sama teman-temanku itu. Yang muter-muter itu iya, yang buat ini. adonan. Iya. Yang biasanya itu semen truk semen. Nah, kalau nggak salah itu. Jadi itu aku baca. Jadi dia itu ada hubungannya dengan truk semen itu yang lewat gitu loh. Jadi itu entah dia jalan gitu, apa namanya skenarionya baju apa isi kontennya itu di jalan dari mana, yang intinya gambarnya itu si truk molen ininya lewat, terus anaknya ini ngedeketin gitu. Terus abis gitu
ya kayak tadi, kayak baju cerita, ya kan kita nggak tahu namanya keadaan jalan kan. Yang kemarin tuh banyak viewersnya dia, terus habis gitu nggak tahu dia jatuh kayaknya atau kesempat apa gitu. Terus viewersnya banyak tapi kalau wassalam ya mending nggak usah makanya. Ya demi uang semuanya itu dilakukan. Iya, itu di tahunnya itu pas di kantor polisi, soalnya ada ngelapor gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Bikin konten, jawabannya baju. Anak masih pakai seragam. Bocil SMA, bocil habis. Sebenarnya sebelum konten-konten itu juga ada yang selfie di tempat yang ekstrim, berbahaya, ya kan? Kalau dulu itu masalahnya nggak ada istilah konten kali ya baju. Jadi cuma selfie aja di posting di sosial media gitu kan. Jadi ya selfie gitu. Baju selfie-nya itu di tepi jurang kalau nggak salah waktu itu. Emang iya guys gitu kan, hai guys, pemandangannya cantik banget pemandangannya gitu kan. Begitu dia selfie dia jatuh dan tidak tertolong. Itu beritanya banyak. Iya, itu beritanya banyak di media sosial waktu itu sekitar 2 tahunan yang lalu. Perempuan? Cowok dan agak-agak melambai. Oke, Chin. Ya, kasihan aja tapi. Iya. Ya makanya mau bikin konten pengen dilihat orang diperhatikan sampai kayak deh gitu. Keselamatannya safety first ya safety first of course. Nah kalau yang itu masuk jurang ya baju. Kalau yang ini tuh barusan jadi di KW Ijen turis ini aku lupa dia turis asing apa turis domestik. Intinya turis aja yang Zimbabwe Kenya Mina. Terus habis gitu si turis ini fotonya itu kan emang di kalau izin itu kan ada kayak yang batang pohon yang cuma batangnya aja, terus bawahnya itu kawah yang Tosca itu baju, jadi kayak nangkring di si batang pohon ini gitu. Nah dia kelirunya nggak cari batang pohon yang kokoh, patah, hampir baju. Hampir wassalam. Hampir innalillahi wa inna ilaihi rajiun udah. Tapi dia refleksnya kayak bagus. Jadi dia langsung apa namanya kayak yang pegangan cari pegangan yang batang yang di sekitarnya itu, akhirnya dia nggak jadi jatuh. Terus ditolongin. Jadi kan ceritanya tuh mau diambil nih videonya, ya udah gitu. Terus dia ganti pose. Ganti pose tuh crack jatuh. Kalau kayak gitu tuh masuknya ke kreativitas nggak sih? Enggak. Enggak baju tanpa batas nggak sih? Tanpa batas akhirnya kebablas gitu bahasa Jawanya. Kebablas udah udah kayak yang lost gitu. Udah yang kayak ya udah gitu. Emang sekarang tuh dari mulai yang ekstrim-ekstrim kayak gitu sampai dengan yang agak-agak pornografik ya dunia kayak misalnya mengarah ke seksual kayak gitu-gitu. Itu ada dan itu kadang masuk juga konten kreatornya ke salah satu podcast terkenal di Indonesia, sering kali dihadirkan. Ya tahu maksudnya. Benar, ada. Cuma memang mereka ya sih menjadi diri sendiri sih, kayak mungkin itu agak erotik gitu. Ya itu personanya dia juga suka kayak gitu. Jadi emang kontennya tuh isinya kesana gak sih? Membahas tentang keperawanan, tentang something like that lah ya. Itu masuk ekstrim menurut kita ya. Iya, ekstrim untuk hal-hal yang tidak semua orang bisa menerima itu gitu. Benar. Soalnya beda lagi yang membahas hal tersebut dalam kaca edukasi gitu, ngasih baju tentang edukasi seks misalnya, atau edukasi tentang apa ya baju ya seks gitu. Jadi gimana misalnya reproduksi kayak Dr. Boyke gitu kan, betul. Lebih ke biologis, penjelasan ilmiah gitu ya, scientificnya bagaimana betul. Itu beda gitu. Kalau itu beda. Kalau itu oke ya. Meskipun ya 18 plus juga, kadang 21 plus. Benar. Dan kalau misalnya buat anak-anak itu kan ya perlu pendampingan juga kayak gitu ya baju untuk nonton hal-hal yang kayak gitu. Terus tadi aku mau lanjutin yang hal-hal ekstrim selfie tadi itu baju. Ada ceritanya dia itu ngerekam kereta. Astagfirullah. Nah, kan ya. Belum apa-apa udah astagfirullah ya. Soalnya jadi tuh
dia ngerekam kereta nih datang kan dari arah yang berlawanan. Jadi tuh maksudnya dia dari 2 angle gitu loh Mbak Ju. Temennya ngerekam dia lagi ngerekam juga. Jadi ada videonya. Dia lagi merekam si kereta ini tadi gitu. Hai guys gitu ya, gimana konsepnya aku nggak tahu. Dia mau gini, ketika dia mau balik gitu ya, keretanya ini lewat terlalu cepat gitu datangnya, kena si HP-nya mental, dia mental Maju. Dia ikutan mental. Tangannya baik-baik aja. Nah itu aku nggak tahu. Soalnya videonya selesai di situ. Dan aku astagfirullahaladzim aku nggak terusin baca. Aduh aku udah ngeri duluan ya. Udah ngeri duluan. Kalau hubungannya sama kereta, kalau kayak gitu-gitu tuh udah pasti ngeri banget. Iya. Soalnya dia di videonya itu juga si keretanya ini udah ngasih klakson Baju dari jauh, kayak udah kelihatan ada orang gitu, terlalu dekat jaraknya. Masinisnya udah concern ya. Udah ngasih tanda, udah ngasih sinyal. Jadi nggak salah juga kereta nggak pernah salah ya, jadi salahin ya. Soalnya karena mereka ngejar ini jadwal. Betul, dan relnya mau dipakai sama kereta yang lain. Bener banget, dan relnya itu cuma satu, kayak yang kereta kenapa nggak bisa salah karena memang kitanya yang mendekat ke situ nggak sih Baju. Jadi ternyata selain perempuan yang nggak pernah salah, kereta juga nggak pernah salah. Betul, kereta juga nggak pernah salah. Nah kalau tadi kontennya udah ekstrim yang in terms of literally ekstrim Baju. Iniin truk lah apa gitu, yang ketaruhannya nyawa gitu. Yang ini sebenarnya juga bisa gitu, tapi iya bisa banget. Tapi di segmen yang agak beda dikit, mukbang ya Baju. Mukbang dan mukbangnya itu nggak biasa gitu. Iya, kan. mukbangnya kalau ekstrim. Mukbangnya makan es krim, mukbangnya makan sosis doang kayak gitu. Itu nggak ekstrim ya. Atau pork belly biasanya kalau yang dari luar negeri itu Korea gitu, pork belly itu kan masih bisa dimakan ya. Kalau yang ekstrim itu kayak mukbang, aku pernah lihat cabe Din. Iya. Yang dia makan cabe itu kayak makan kacang ya. Jadi ini aja nggak berhenti. Cabe hijau itu yang dikriuk dicocolin sama ininya, apa namanya, sausnya, terus dikriuk terus habis itu dia ambil timun, dimakan lagi kriuk gitu. Terus terong bulat-bulat gitu yang masih mentah itu terus dimakan tapi lagi. Tapi itu enak deh. Iya, tapi itu menurut aku ya meskipun itu ini. Terus yang kecut apa, blimbing uloh Baju. Oh, itu cumnan yang cumnan dari Thailand. Kemarin dia baru aja posting, dia joget-joget nyanyi apa tuh, lagu dangdut apa gitu. Yang komen 98% orang Indonesia. Dia habis dari Indonesia kan ya kemarin itu. Dan dia tuh ekstrim banget kalau makan tuh. Iya, suka asem, betul. Mangga kecil-kecil tuh loh. Iya, itu asemnya. Dan enggak dikupas. Iya, benar banget. Dan bijinya dimakan semua. Juga. Sambil dia tuh kayak enak banget gitu loh makannya, kayak gue. Sama itu loh, ini juga. Jeruk nipis sama dia dikupas. Iya. Dikupas. Dan banyak banget lime-nya itu banyak banget, dikasih garam, dikasih micin sama dia, dikasih gula, diaduk-aduk, kasih cabe. Dimakan jeruk nipis utuh bulat-bulat cuma dikupas doang. Sama asam Jawa mentah itu juga. Iya, nah itu aku lihat belimbing ulu yang kurang asam apa? Jeruk nipis belum lihat. Kurang sombong apa gue? Iya sih, kalau si cumnan tuh emang ekstrimnya lebih ke makanan asem. Ya nggak sih Baju, aku lihat ya. Sampai komen itu, dia yang makan lambungku yang meronta-ronta. Iya, aku juga sambil di sini tuh kayak gitu-gitu. Saking aku ngerasain asemnya si cumnan itu. Padahal aku suka asem juga dia. Iya, Baju se-ekstrim dia. Enggak, itu ekstrim. Astagfirullahaladzim. Terus selain cumnan, kalau yang menurutku ekstrim itu yang Baju pernah ceritain ini. Itu gara-gara Baju cerita, akhirnya aku lihat sendiri. Mukbang Korea sih. Banyak banget di meja itu, merah-merah gitu kan, yang pedes banget itu. Gochujang ya. Iya, gochujang merahnya. Terus dimakan sama si konten creatornya ini, mbak-mbaknya ini. Dan kan cepet itu potongan videonya, tek gitu. Ternyata ada yang menganalisis itu tuh dibuang, dilepas sama dia. Memang. Nah, kita udah pernah bahas itu waktu itu kan. Udah ada disiapin ember di situ. Nah, itu ekstrim menurut aku Baju. Jadi
karena banyak banget di mejanya. Iya, karena nggak mungkin lambung bisa menampung segitu. Misal lambung cuma cukup nih 3 kilo daging gitu, mungkin akan masuk gitu kan. Tapi kalau sampai 8 kilo di meja dan dihabiskan, itu dari segi logika aja nggak make sense. Iya, benar banget. Jadi cerita lain selain. Oh iya, yang tadi barusan kita tonton itu loh, Din. Jahe Dicolek pakai sambal terasi. Jahe mentah dan nggak dikupas. Gue. Iya, tapi teman kulitnya tipis sih. Itu yang bisa ini baju bukan jahe yang kotor merah. yang ini yang merah betul. Jahe merah kan lebih nampol ya. Bener. Itu yang putih yang gede gemuk itu. Bener. Tapi kan tetap pedes, Din. Ya tetap. Dan pahit, ada pahit-pahitnya kan. Kayak gitu. Orang baju ngeremus apa itu namanya? Ngeremus apa? Kencur. Ngunyah. Sejauh gue ngeremus. Di baju itu apa namanya? Mengunyah gitu. Kencur mentah gitu. Nggak dikupas ya. Iya. Dan dicuci aja bersih. Iya, dicuci bersih itu doang. Aku kalau batuk atau sakit tenggorokan dan nggak sembuh-sembuh pasti aku makan kencur. Iya, kayak aku kunyah. Ini enak loh, Din gitu. Iya, enak, makan aja kencur. Itu termasuk ekstrim ya. Coba dibikin konten ya. Dibikin konten aja ya biar banyak yang nonton ya. Bajunya soalnya lagi batuk pas itu gitu. Tapi nggak lama akhirnya lebih enakan tenggorokannya waktu itu. Itu manjur banget loh, kencur mentah yang kita kunyah itu buat tenggorokan langsung plong. Katanya sih para penyanyi. Iya, penyonyo kayak kamu ya dia. Masalahnya alhamdulillah gue nggak pernah makan kencur. Ogah. Para penyanyi itu ketika mereka mengalami masalah dengan suaranya, pita suaranya, banyak yang makan kencur. Betul. Iya, aku dapat ini yang aku pernah dengar sendiri di wawancara itu Anding sama Yura maju. Suka makan kencur kan. Mukbang yang ekstrim itu salah satunya juga makanan yang pahit-pahit ya, Din ya, kayak jeruk mentah, jeruk limau yang kecil itu dicolek ke sambal dan dimakan. Itu tuh pahit banget kulitnya. Iya. Pahitan mana mau masa lalu kita? Mungkin tadi tuh sampai kepikiran ya baju kita apa namanya kayak ini kayaknya gitu dia kena COVID deh, jadinya mulutnya nggak ada rasa, nggak ada rasa. Terus akhirnya dia manfaatkan untuk bikin konten sampai negative thinking ke situ gitu. Sama pare juga kan, pare mentah ya, tapi katanya pare mentah itu nggak sepahit pare yang dimasak, Din. Oh my god, tapi tetap aja. Tapi aku belum pernah nyoba, kayaknya mau nyoba deh kapan-kapan. Aduh iya, baju aja. Aku yang syuting aja. Tapi kalau daun pepaya jangan tanya, itu pahit banget. Dan ada telutuhnya, bahasa Jawa itu apa telutuh tuh? Getah. Astagfirullah. Aku nggak tahu telutuh, tapi aku bisa membaca maksudnya kayak getah deh. Baju itu suka kayak gitu. Kira lu kalau ngomong, aku pakai bahasa Jawa nih, baju itu tahu maksud aku. Tapi kadang-kadang apa Din gimana Din kalau terlalu cepat ngomongnya gitu. Terus selain getahnya itu kan emang pahit banget. Pahit banget itu dari mulai daunnya, gagangnya. Terus bunganya, semuanya pahit, apalagi mentah kayak gitu. Tapi itu kok enak banget ya kalau makannya. Tapi kalau digabung, kalau digabung sama daun jambu monyet, tau nggak? Itu favorit aku. Ya nggak usah monyetnya, ke aku juga baju. Baju tadi bilang, jambu monyet tuh kayak monyet. Iya. Daun pepaya rasanya mentah mengurangi rasa pahit. Dicampur daun jambu monyet, daun jambu monyet. Itu bisa mengurangi. Itu hilang pahitnya, Din. Nggak pahit karena jambu monyet itu sepet banget. Iya. Kayak ada percampuran kimiawi kayak gitu. Ubah apa tuh zat fisika mereka. Enzim-enzim yang terdapat dalam daun itu. Sama ada juga ada enzim dalam daun, nggak tahu gue. Ada juga yang Korea, bukan Korea deh kayaknya, apa Korea ya? Itu tuh dia makan yang mentah, yang masih hidup gitu loh, Din. Yang gurita itu ya? Gurita kecil-kecil masih jalan-jalan gitu, tentakel yang masih kayak masih yang gini-gini. Sama dia disiram cuka aja, sama dikasih cabai bubuk atau apa terus dimakan gitu. Dan itu juga sampai dia perjuangan gigitnya karena kan keras keras ya. Sama kepiting, jalan-jalan masih kepitingnya kecil-kecil gitu.
masih jalan-jalan di piringnya dia. Iya. Dikumpul-kumpulin lagi sama dia. Iya, Allah baju luar biasa. Yang aku tahu itu udang mentah gitu, yang masakan Thailand itu. Oh, Thailand itu kayaknya enak gitu. Aku kayaknya nah bisa deh. itu masih masuk akal. Masih lompat-lompat kan udangnya. Iya, jadi langsung dicuci. Tapi itu udangnya kecil, setahu aku, ya kan? Yang aku lihat waktu itu udangnya udah dikupas sih Maju. Oh, udah dikupas, berarti udah mati dong. Udah mati tapi fresh, tapi mentah banget gitu. Jadi habis mancing gitu kan. Terus habis itu diolah sama ibunya, ada kayak dibumbuin gitu, tapi nggak dimasak sih udangnya, masih ya cuman kan juga gitu. Iya. Jadi cuma dicolokin gitu terus enak gitu. Tapi aku pernah makan udang mentah, enak banget emang. Ya yang fresh enak pasti, yang fresh pasti enak. Jangan yang ada formalinnya. Ntar awet kecantikan kamu, Din. Iya, gimana? Tonton pernah nggak makan yang ekstrim gitu? Atau pernah mengalami? Atau pernah mengikuti hal-hal atau misalnya event atau apa gitu yang ekstrim banget gitu? Kita bisa cerita di kolom komentar. Thank you for watching. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.